tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa? Kenapa nggak datang? Ada pemberitahuan? Kurang tahu. Izin ambil. Hadir Bu. Yusuf, Nadila, Naila, Nur Aziza, Fadila, Nur Andini, Nur Mutia, Nur Wahid. Pada hari ini kita akan belajar tentang tekanan, sar dan penerapan tekanan kehidupan sehari-hari. Dan mengingat pelajaran yang minggu lalu tentang tekanan, sar dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu, kira-kira ada yang masih ingat tentang pelajaran yang minggu lalu, di mana tekanan itu terdiri atas beberapa macam. 3 Bu. Ya, coba disebutkan. Zat padat, Zat cair, zat gas. Ya, bagus. Jadi ada 3 ya. Zat padat, zat cair, dan zat gas. Sekarang kita masuk pada materi tekanan zat dan penerapannya, di mana pada hari ini kita akan membahas tentang zat padat. Ya, tentang zat padat. Sekarang ada konsepsi, di mana di sini ada gambar, ya, coba diperhatikan gambarnya. Seorang mengalami krisis, ya. Di situ ada satu pertanyaan, apa yang kalian rasakan ketika menekan permukaan kulit kalian dengan bagian pulpen yang cukup, ya. Kemudian yang kedua, apa yang kalian rasakan ketika menekan permukaan kulit kalian dengan bagian pulpen yang cukup. Coba ambil pulpen, ya, ambil pulpen, kemudian buka salah satu sarungnya, ya. Yang pertama dulu tekan kulit kalian dengan yang tumpul, yang ujung di atas, yang tumpul, ya. Nah, silakan tekan di kulit, tekan di kulitnya. Apa yang kalian rasakan? Ya. Kemudian yang kucing, coba dibalik, yang kucing lagi. Ditekan pada kulit, apa yang terjadi? Ya, dia tenggelam. Kenapa dia bisa tenggelam? Ya. Karena adanya tekanan, ya. Ada tekanan yang ada pada kulit. Artinya tekanan yang di pulpen tadi, yang mungkin itu dia akan tenggelam. Ya. Oke, kita lanjut. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita harus tahu itu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, dan yang pertama itu melalui eksperimen dan diskusi kelompok, peserta didik dapat tekanan dengan benar. Ya. Yang
kedua, melalui eksperimen, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap misalnya tekanan yang benar. Apa yang ketiga? Melalui eksperimen dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menemukan rumuskan pada saat bagaimana. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menghitung tekanan saat padat dengan teliti. Ya, jadi itu ada 4 tujuan pembelajaran yang kita akan capai pada hari ini. Kemudian dalam pembelajaran ini ada teknik penilaian, ya, di mana teknik penilaian itu ada 3. Yang pertama, Pengetahuan. teknik penilaian berupa pengetahuan. Jadi di akhir pembelajaran itu ada tes, ya, tes pengetahuan. Di situ akan dilihat apakah kalian mengerti tentang pelajaran yang dibahas pada hari ini. Kemudian sikap. Sikap di sini adalah bagaimana sikap kalian di dalam menerima materi. Ya. Kemudian yang ketiga, psikomotorik. Psikomotorik itu bagaimana kalian dalam berdiskusi, bagaimana keterampilan kalian dalam melakukan eksperimen. Apakah ada kerjasama antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Di situ ada 3 teknik penilaian. Kemudian kegiatan yang kita lakukan yaitu yang pertama melakukan eksperimen, ya. Yang kedua membuka aplikasi pengamatan, yang ketiga mengolah data, yang keempat presentasi. Jadi setelah melakukan kegiatan sebentar itu ada presentasi. Kemudian di atas ada gambar, ya. Ada gambar jalanan berlumpur, ada sepatu bot, ada sepatu hak tinggi. Ya. Dengan melihat gambar di atas itu kira-kira dari ketiga gambar itu berhubungan atau tidak? Ada hubungannya antara jalanan berlumpur dengan sepatu bot dan sepatu hak tinggi. Ada? Ada. Kira-kira apa hubungannya? Berjalan dengan sepatu boot lebih mudah dan sepatu hak tinggi. Kenapa kalian bisa mengatakan lebih mudah? Dengan dasar apa sehingga mengatakan bahwa sepatu boot lebih mudah berjalan di jalan berlumpur daripada sepatu hak tinggi? Ya. Karena adanya tekanan, ya. Nah, untuk mengetahui kita sebentar akan melaksanakan eksperimennya. Jadi sebelumnya kita dulu bahas materi tentang coba ada yang tahu apa itu tekanan? Ada satu orang, apa itu tekanan? Tekanan. Suatu ukuran yang terdiri dari besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda untuk setiap satu satuan luas permukaan bidang tekanan. Ya, bagus. Jadi itu pengertian dari tekanan. Jadi saya ulangi, tekanan adalah suatu ukuran yang terdiri dari besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda untuk setiap satuan luas permukaan bidang tekanan. Ya. Nah, sekarang kalau tekanan zat padat itu yang mana? Tekanan zat padat. Gaya yang bekerja Padat
luas permukaan benda tersebut. Jadi tekanan zat padat adalah jumlah gaya yang diberikan pada benda padat per luas permukaan benda tersebut. Jadi benda padat karena yang kita bahas sekarang yaitu tekanan pada zat padat. Ya. Nanti pertemuan berikutnya baru tekanan pada zat cair dan beda lagi dengan tekanannya. Sesuai dengan penjelasan tadi, tekanan zat padat itu sehingga dapat dirumuskan P sama dengan S per A, ya, di mana P adalah tekanan, S adalah gaya, A adalah luas permukaan benda, ya, dan luas bidang tempat. Nah, yang mana yang dimaksud di sini tekanan? Jadi misalnya ini, gayanya, misalnya saya kasih beban, 50 gram, ya, saya letakkan di atas bahan yang lembek, ya, saya letakkan seperti ini. Jadi tekanan di sini maksudnya pada saat saya letakkan, jadi misalnya saya pakai pasir, saya letakkan di sini, jelas pada saat saya angkat itu berbekas. Itulah yang dikatakan bahwa tekanan yang termasuk tekanannya berapa kedalamannya. Ya. Kemudian gaya itu tadi adalah bebannya. Kemudian luas permukaan. Jadi luas permukaan artinya ini kan benda bisa posisi begini, bisa posisi ini, dan bisa posisi dalam keadaan begini. Itu maksudnya luas permukaan. Jadi yang ini itu mestinya. Oke, nanti. Jadi itu tekanan zat padat. Kemudian kita lanjut. Untuk mengetahui tadi berapa hubungan antara gaya dan tekanan, kita akan melaksanakan eksperimen. Ya, kita akan melaksanakan eksperimen tentang tekanan zat padat. Ya, sebelumnya kita bagi kelompok, ya, Jadi bagi kelompok sebanyak 3 saja. Jadi satu kelompok 4 orang, 4 atau 5. Silakan duduk sesuai dengan kelompok. Jadi ini 4, 4 dan bicara. Coba ini kelompok. Ini saya bagikan LKPD-nya. Sekarang dibuka LKPD-nya. Jadi melakukan eksperimen sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Buka LKPD-nya. Baca dari awal. Ya, mulai dari tujuan, alat dan bahan, dan cara kerjanya. Coba laksanakan eksperimen sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Jadi yang pertama itu mengukur panjang, lebar, dan tinggi balok, ya, dengan menggunakan mistar. Jadi dicatat saja di situ di LKPD-nya panjang balok berapa, lebar balok berapa. Coba catat panjang balok berapa.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Lebar balok tersebut adalah 2 cm, tingginya 3 cm, dan panjangnya 5 cm. Hasil pengamatan kami, balok dan luas permukaan berbeda dengan gaya yang sama, yaitu jejak balok akan masuk lebih dalam ke permukaan tepung karena mendapat tekanan yang lebih besar dibanding balok yang memiliki luas permukaan yang besar. Hal ini terjadi karena semakin kecil luas permukaan suatu benda, bila diberi beban akan semakin besar pula tekanan yang diberikan. Balok yang luas permukaan yang sama dengan berbeda. Balok yang memiliki beban yang lebih besar akan masuk ke dalam tepung lebih dalam karena mendapat tekanan yang lebih besar dibandingkan dengan balok yang memiliki beban yang lebih kecil. Hal ini terjadi karena semakin besar suatu benda bila dibandingkan beban akan semakin besar pula tekanan yang diberikan. Dari hasil tabel pengukuran kami, posisi balok A mempunyai luas permukaan 6 dan gaya 100, kedalaman 0,1. Pada posisi balok B mempunyai luas permukaan 10, gaya 100 dan kedalaman 0,3. Pada posisi balok C mempunyai luas permukaan 15, gaya 100 dan mempunyai kedalaman 0,5. Kedua, beban atau gram. Pada beban 100 gram, pada balok A mempunyai kedalaman 0,0. Pada balok B 0,5. Pada balok C 0,01. Pada beban 200 gram, kedalaman balok A mempunyai 0,04, balok B 0,01, dan balok C 0,02. Pada pengolahan data, faktor apakah yang mempengaruhi perbedaan kedalaman jejak yang ditemukan pada balok? Pada fase 1, gaya tekan, luas permukaan. Faktor apakah yang mempengaruhi perbedaan kedalaman jejak yang ditemukan pada balok? A. 1 gaya tekan, 2 luas permukaan, dan 3 massa. Rumus yang dihasilkan pada balok permukaan tepung pada tabel adalah E sama dengan M per A, ini sama dengan tekanan N atau N2. F sama dengan gaya, A sama dengan luas permukaan. Sudah tadi kesimpulan kami yaitu faktor yang mempengaruhi tekanan adalah gaya tekan dan luas bidang tekanan. Semakin kecil luas permukaan tempat gaya bekerja, semakin besar tekanan yang dihasilkan oleh gaya tersebut. Jadi hubungan tekanan dan luas permukaan adalah terbalik. Setelah hasil dari presentasi kami kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas presentasi yang dibawakan oleh kelompok 1. Kelompok 2 sudah bisa presentasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
kedua ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tekanan zat padat. Panjang dari balok 5 cm, lebarnya 2 cm dan tinggi 3 cm. Hasil pengamatan, bagaimana jejak yang ditinggalkan balok pada permukaan tepung. Balok dengan luas permukaan berbeda dengan gaya yang sama. Jejak balok akan masuk lebih dalam ke permukaan tepung karena mendapat tekanan yang lebih besar dibanding balok yang memiliki luas permukaan yang besar. Hal ini terjadi karena semakin kecil luas permukaan balok dengan luas permukaan yang sama dengan gaya yang berbeda. Suatu benda bila diberi beban akan semakin besar pula tekanan yang diberikan. 2. Balok dengan luas permukaan yang sama dengan yang berbeda. Balok yang memiliki beban yang lebih besar akan masuk ke dalam tepung lebih dalam karena mendapatkan tekanan yang lebih besar dibandingkan dengan balok yang memiliki beban yang lebih kecil. Hal ini terjadi karena semakin besar suatu benda bila diberi beban akan semakin besar pula tekanan yang diberikan. Luas permukaan A 6 dan luas permukaan B 10, luas permukaan C 15. Gayanya semua 100. Kedua, kedalaman balok A 0,2, balok B 0,5, balok C 0,1 dengan beban 200 gram, yaitu balok A 0,04, balok B 0,01, balok C 0,02. Faktor apakah yang mempengaruhi perbedaan ke dalam jejak yang ditimbulkan balok pada A1? Pertama, gaya tekan, dan kedua, luas permukaan. Faktor apakah yang mempengaruhi perbedaan ke dalam jejak yang ditimbulkan balok pada A2? Yang pertama, gaya tekan, yang kedua, luas permukaan, yang ketiga, massa. Hitunglah tekanan yang dihasilkan balok pada permukaan tepung pada tabel. Rumus P sama dengan F per A. P sama dengan tekanan N per N pangkat 2. F sama dengan gaya N. A luas permukaan N. Faktor apakah yang mempengaruhi tekanan? Semakin kecil luas permukaan tempat gaya bekerja, semakin besar tekanan yang dihasilkan oleh gaya tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentase yang dibawakan oleh kelompok 2. Sekarang yang terakhir presentase yang akan dilaksanakan oleh kelompok 3. Coba yang kau juga saya berbuang terus. Oh, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan hasil pengamatan kami. Panjang lebar balok 2 cm, tinggi balok 3 cm, panjang balok 5 cm. Bagaimana jejak yang ditinggalkan balok pada permukaan tepung? Jejak balok akan masuk lebih dalam ke permukaan tepung karena mendapatkan tekanan yang lebih besar dibandingkan balok yang memiliki luas permukaan yang besar. Hal ini terjadi karena semakin kecil luas permukaan balok dengan luas permukaan yang sama dengan gaya yang berbeda, suatu benda bila diberi beban akan semakin besar pula tekanan yang diberikan. Balok yang dengan luas permukaan yang sama dengan yang berbeda, balok yang memiliki beban yang lebih besar akan masuk ke dalam tepung lebih dalam karena mendapatkan tekanan yang lebih besar dibandingkan dengan balok yang memiliki beban yang lebih kecil.
Hal ini terjadi karena semakin besar suatu benda, bila diberikan beban akan semakin besar pula tekanan yang diberikan. Tabel 1, posisi balok A, B, C, posisi balok A, luas permukaan 6, tabel balok B, luas permukaan 10, balok C, luas permukaan 15. Gaya A, B, C sama 100. Tabel A, balok A, balok B, balok C pada beban 100, balok A 0,02, balok B pada beban 100 0,05, balok B pada beban 100 0,01, balok A dengan beban 200 0,04, balok B dengan beban 200 0,01, balok C 200 beban 0,02. Faktor apa yang mempengaruhi perbedaan kedalaman jejak yang ditimbulkan pada balok A1 adalah gaya tekan dan luas permukaan. Faktor apa yang mempengaruhi perbedaan kedalaman jejak yang ditimbulkan pada balok A2 yaitu gaya tekan, luas permukaan dan massa. Hitunglah tekanan yang dihasilkan balok pada permukaan tepung pada tabel. Rumus P sama dengan F per A. P sama dengan tekanan, F sama dengan gaya, A sama dengan luas permukaan. Apa yang mempengaruhi tekanan? Faktor yang mempengaruhi tekanan adalah gaya tekanan dan luas tekanan. Seksilo melakukan tiap kali bekerja, yang besar tekanan yang diberikan oleh tersebut. Jadi hubungan tekanan dan luas permukaan adalah berbanding terbalik. P sama dengan F per A, nah sama dengan 6 per 100 sama dengan 1,66 N per M. P sama dengan F per A sama dengan 10 per 100 sama dengan 0,1. F sama dengan P, P sama dengan F per A dengan 15 per 100 sama dengan 0,15 N per M. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah hasil presentasi dari ketiga kelompok tadi. Nah, sekarang dari hasil dari ketiga kelompok ada yang bisa menyimpulkan apa hasil pengamatan yang kalian lakukan tadi. Kira-kira kelompok dari kelompok 2. Faktor yang mempengaruhi tekanan adalah daya tekan dan luas bidang tekanan. Semakin kecil luas permukaan tampak gaya, bekerja semakin besar tekanan yang dihasilkan oleh gaya tersebut. Jadi hubungan tekanan dan luas permukaan adalah berbanding berbalik. Ada dari kelompok lain? Ya, karena dari kelompok lain sama kesimpulan yang kalian dapat dengan kesimpulan yang didapatkan oleh kelompok 2. Kalau sesuai gambar dari ketiga balok itu, yang mana paling menghasilkan tekanan yang paling besar dari ketiga gambar itu? Gambar A. Ya, kalau kelompok 2 yang mana? Gambar A. Gambar A. Kenapa kalian mengatakan bahwa gambar A itu menghasilkan tekanan yang besar? Ya? Nah, luas permukaannya kecil. Ya, bagus. Karena luas permukaannya kecil. Karena di kesimpulan tadi kan
dikatakan bahwa semakin kecil luas permukaan, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Oke, sehingga di dalam percobaan ini kita dapat menyimpulkan bahwa tekanan dipengaruhi oleh gaya. Semakin besar gaya, maka tekanan akan semakin besar. Demikian juga sebaliknya, semakin kecil gaya, maka tekanan yang dihasilkan juga akan semakin kecil. Sehingga pada segi tekanan dan permukaan, yaitu tekanan dipengaruhi oleh gaya. Semakin besar luas permukaan, maka tekanan akan semakin kecil. Demikian juga sebaliknya, semakin luas permukaan gaya, maka tekanan yang dihasilkan juga akan semakin besar. Jadi intinya, dari intinya di sini, dari hasil pengamatan yang dilaksanakan itu, kita bisa mengatur kesimpulan bahwa semakin kecil permukaan suatu bidang, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. Jadi kita jangan menganggap bahwa ini besar, tenaganya besar, kita tenaganya besar. Ya. Karena ini semakin besar, karena dia di posisi seperti ini, dia semakin kuat tekanannya. Ya. Dan dia tekanan di tekanan apapun dia akan lebih kecil. Ya, kalau dia di posisi ini, ya, itulah kesimpulan yang bisa kita ambil dari hasil pengamatan ini ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya saya akan memberikan soal, ya, saya akan memberikan soal sebagai refleksi dari hasil kegiatan yang kalian lakukan ya. Jadi saya ada 5 soal. Orang
Dia untuk ikut terbantu karena strategi penanganan partai. Ya, penanganan pada persoalan yang untuk pertemuan berikut kita akan belajar tentang tekanan